Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai ini, Bulan tuh dibawa bakunya Sia, Biba, banyak sampah ya, buang dulu. Yang dari mejanya ada sampah, dibuang, mejanya ada sampah, dibuang dulu sampahnya. Ya, Bu. Ya, ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu bakal akan terlebih dahulu. Hari ini pada masuk semua apa? Ada yang izin? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Ibu kita tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih. Materi kita minggu ini kita mempelajari tentang Al-Quran dan Nabi Allah. Karena ini adalah materi pertama, minggu kemarin masih ingat kan? Ibu udah membagi jadi 3 kelompok. Ingat kan kelompoknya? Ya, Bu. Nah, baik Ibu juga udah memberi tugas untuk mengajar sekilas materi tentang hari ini. Nah, Ibu mau nanya. Pertama kali ketika Ibu ucapkan kata Al-Quran, apa yang terbesit di pikiran kalian? Apa kita? Doa hidup, kasihan? Hidup, kasihan? Pokok-pokok dari Islam. Nah, sejak pembelajaran kita kali ini, kita sebagai umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau way of life. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, karena kita akan mempelajari tentang pengertian dan nama-nama Al-Quran, jadi kita harus memahami ini pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Dan yang paling penting lagi pembelajaran kita kali ini agar anak-anak sekalian memahami isi Al-Quran dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Bu. Selanjutnya kita masuk materi pengertian definisi Al-Quran. Ada kalangan yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran Kitabul Mu'jizu al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maktubu fil Mashahifi wa matul alaihi bitawaturi wa mutarabbi tilawati. Artinya apa? Artinya Al-Quran adalah Kitabul Mu'jizu, kitab yang mengandung mukjizat. Lalu al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah pusat-pusat atau yang kita kenal sekarang sebagai pusat Al-Quran. Pada baca Al-Quran. Lalu al-maktubu alaihi bitawaturi, yang artinya Al-Quran itu diturunkan atau disampaikan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu? Langsung bertahap ya. Lalu al-mutabadu ditilawati, yang artinya ketika kita membaca Al-Quran, hal tersebut dinilai atau dihitung sebagai ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran aja itu sudah bernilai seperti ibadah. Apalagi ketika kita membacanya dengan tartil, dengan benar, memahami isinya, gitu ya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang pengertian Al-Quran, udah paham ya? Paham, Bu. Nah, selanjutnya belajar kita juga, Ibu nggak mau kita cuma belajar materi doang nih. Ibu mau anak-anak sekalian mengasah baca Al-Qurannya, karena kita depannya berhasil tentang dalil-dalil tentang ayat Al-Quran. Jadi anak sekalian biar sekalian lancar lagi baca Al-Qurannya. Nah, Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk membaca ini lewat ke depan. Ayo kelompok sini, siapa yang saya bilang ayo baca ya, sama ayat juga. Semuanya dibaca dulu. Iya. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab umum memiliki nama. Sebenarnya nama Al-Quran yang paling populer adalah itu Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering diucapkan. Terdapat beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, syukur Ramadan berarti ilmu seperti Al-Quran, berjumlah sebagai dalam Al-Quran. Karena artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai dan berbeda antara Al-Quran dan Al-Quran. Masih ya juga. Bacaan udah bagus, sudah betul ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya dari sini siapa yang mau masuk? Ibu. Ayo siap nanti baca. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dibenerin nggak apa-apa ya. Ibu. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab, Alkitab ulum, atau Alkitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Imran ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran yang membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini kan pembelajaran kita kali ini emang simpel banget karena baru perkenalan aja kan. Nah, sebelum kita ke materi yang terakhir, Ibu mau nanya nih, dari tadi yang udah kita jelasin, udah dibaca juga, Ibu mau tahu apakah ada perubahan dari apa dalam versi kamu, tapi Ibu nggak mau nanya gitu aja ya. Ini kayaknya katanya lemes-lemes banget soalnya nih, Ibu jadi kurang semangat juga nih. Kita sedikit dulu ya, ya, setuju? Setuju. SDG-nya itu gampang banget. Ikuti apa kata ibu ya. Ulangi apa kata ibu, paham? Batu. Betul. Lemes banget. Batu. Betul. Bata. Bata. Batu batu. Batu batu. Batu bata. Batu bata. Berapa batu? Berapa batu? Siapa tadi? Nggak jawab di mana nih? Yang nggak jawab udah ibu tanyain ya. 5 Bu, 5. Ya. Apa? Udah telat kamu, udah telat. Apa yang orang versi kamu? Ayo sudah, tadi kamu salah. Apa? Sebagai penyejuk hati, Bu. Karena kenapa kamu bisa kayak gitu? Ya Bu, karena kalau aku baca Al-Quran itu Bu suka tenang gitu Bu. Gimana? Baca dulu gimana Tasya? Sebagai petunjuk hidup Bu. Gimana tuh? Kok bisa? Ya bisa menyelesaikan masalah yang ada di hidup kita gitu Bu. Terus Haidar gimana? Menurut kamu bagi kehidupan Haidar itu apa? Al-Quran tuh? Pedoman kehidupan Bu, mencari jalan yang lurus. Ayo Bima, tadi belum jawab. Apakah jadi berenang hati? Tanya pas lagi galau-galaunya gitu. Apa gimana Bima? Ayo Bima apa? Itu yang bisa mengantarkan iman. Karena apa alasannya kau bisa menangkap iman? Oke. Karena apa itu kan gimana gitu ya. Ya, benar. Berarti udah berubah nih, yang udah lebih luas lagi ya, versi kalian ya. Ya Bu. Nah, sekarang dari semua materi yang udah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Dan itu, ayo Tasya. Mengapa Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur Bu? Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Bu, kan katanya nanya begitu ya Bu. Iya. Kalau ini bagaimana jika Al-Quran diturunkan sekaligus tidak secara berangsur-angsur Bu? Tapi ya saya konsentrasi nih ya, nyambung pertanyaan ini. Jadi, Ibu izin jawab ya. Ya, Bu. Oh, dengerin yang baik. Jadi, kenapa kalau diturunkan secara mutawatir? Karena ada beberapa hikmah ya dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir. Yaitu pada saat itu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah umat yang ummi. Ada yang tahu umat yang ummi itu apa? Iya benar, nggak bisa baca dan belum bisa menulis. Jadi apa namanya? Ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap, itu memudahkan kita untuk memahami apa yang dikandung Al-Quran. Terus kita juga lebih mudah menerima dan lebih mudah lagi untuk menghafal Al-Quran. Lalu ketika Al-Quran turun itu juga tidak serta-merta turun gitu aja. Jadi Al-Quran itu turun karena ada latar belakang peristiwa yang melatar belakangi dunia Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai peneguh hati atau penguat ketika pada saat itu Rasulullah meninggalkan dakwah seperti itu ya. Sekarang halo, saya kasih ya. Nyambung nih, gimana nih kalau misalnya Al-Quran itu langsung sekaligus kita lalu urut ke peristiwa sebelumnya, akhirnya kita tentang orang aja video kita ambil contoh kita tahu ya. Kita tahu pada saat itu turunnya secara berangsur-angsur atau langsung? Berangsur-angsur atau langsung? Semua berangsur-angsur langsung ya, benar tadi ya langsung. Nah, apakah pada saat kita tahu turun kaum Bani Israel itu menerima ajarannya Taurat? Menerima ya, benar. Nah, pada saat itu apa namanya kaum Bani
wisuda tuh menerima, tapi mereka benar untuk mengamalkan ajaran tentang Taurat. Karena apa? Mereka mengakui kalau misalnya mereka benar untuk melaksanakan perintah larangan yang ada di kitab Taurat. Mungkin seperti itu gambarnya siang ya. Dan lagi kita tanya, udah pada paham ya? Ya Bu. Nah, sekarang kita menuju ke akhir pembelajaran yang sudah selesai. Ibu mau Tasya coba menyimpulkan, tadi kan Asia Biba udah di kelompok sini, udah nih kelompok sini menyimpulkan. Coba apa? Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dan kita harus memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bu. Nah, Ibu mau perkuat kesimpulan dari Tasya ya. Jadi kesimpulan kita memiliki pada tadi Tasya apa itu adalah kita harus berlakukan sebagai pedoman hidup ya. Jadi Nabi Muhammad itu kan cuma bacaan-bacaan atau ayat-ayat aja gitu. Jadi Al-Quran itu dia mengandung apa namanya hukum-hukum, syariat, terus ada akhlak, ada akidah, pokoknya semua itu adalah yang kita gunakan untuk menjadi sebuah kehidupan. Seperti itu ya, paham ya? Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, Ibu mau memberi tugasnya gampang terkelompok. Jadi minggu depan dipresentasiin ya. Jadi terkelompok mencari 3 nama ayat Al-Quran seperti yang tadi Ibu tampilkan. Seperti itu ya, sekalian ayatnya, dalilnya. Jadi 3 nama Al-Quran terkelompok, nggak boleh sama, paham? Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang Al-Quran juga lebih dalam lagi, yaitu tentang gimana turunnya Al-Quran dan penulisannya pada masa itu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau terima kasih banyak sama anak kelas A. Tadi bacanya udah pinter-pinter, baca Al-Quran udah pada bagus, ajang PDK juga udah pada ini ya, tajuknya udah pada benar. Terus semoga minggu-minggu depan lagi bisa lebih dimaksimalkan lagi konsentrasinya, siang ya, pada lebih kompak lagi nih kelompoknya. Semoga minggu depan juga pada jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Ya Bu.